Hu padas tonggoki, hu dodikon pujianku, hu bamu ham o Tuhan ki. Ailang hu sadari, holongmu lang terganti, goluku marhite daromu. Puji hamale Tuhanku, mandori kau bagasiku. Puji hamale Rajaku, saya puji haleluya, haleluya, terpuji pandai mata. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia, yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus, Dialah hikmat bagi kami, yang olehnya kami dikuduskan, dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mulah yang menjadi andalan serta menuntun kami mendekati dan menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadat ini kami memperoleh pembaruan dan penguatan kembali. Amin. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini kembali kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepadamu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati kami sering tidak tertarik bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati, menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami memberikan sisa-sisa waktu yang terbuang untuk persekutuan di jemaat-Mu. Kami juga berdosa, karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, warga masyarakat dan anggota keluarga, kami kurang bertanggung jawab, bahkan sering bersikap egois serta kurang peduli terhadap sesama. Peri kehidupan kami tidak mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan permohonan ini. Amin. Dengarkanlah firman Allah tentang janji keampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 1, 2, dan 3. Hidup tenteram dan senang.
marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian vokal grup dari seksi wanita.
Sebelum kita mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta, kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1, 2, dan 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam kamu mendengarkan firman Tuhan, sehingga engkau beroleh kehidupan yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini disampaikan dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-42, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita baca secara bersama-sama. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu,
Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suah, dan Sofar, orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya namanya Lima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Rahab. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Kita bersama-sama ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Bapak, Inang, Nama Poso, terkhusus anak-anak kami sekolah minggu. Shalom untuk kita semua. Baik, tahun 2000-an ada sebuah film yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Dan di kisah film itu diceritakan bagaimana seseorang yang sangat menderita, yang sangat juga setia dengan penderitaannya, dan akhirnya dia kembali dipulihkan. Mengingat cerita itu, saya terinspirasi bahwa inspirasi film tersebut, kisahnya diangkat dari kisah Ayub. Nah, kalau kita melihat sebagaimana yang dituturkan melalui kitab Ayub, kita boleh melihat bahwa kisah hidup Ayub sesungguhnya adalah menjadi saksi sekaligus juga menjadi suatu pengharapan bagi orang beriman. Kenapa? Kenapa kita bilang dia menjadi saksi? Karena kesaksian hidup yang dialami oleh Ayub, hanya 1 orang Ayub yang diperkenalkan dengan Alkitab. Bagaimana dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Penderitaan yang sangat-sangat pedih. Istrinya, anak-anaknya, bahkan teman sekerjanya, semua menghujat bahkan meninggalkan dia. Tapi kalau Ayub tetap setia sampai akhirnya, seperti yang difirmankan firman pada hari ini, dia dipulihkan kembali. Maka ini yang mau kita katakan bahwa Ayub yang kita angkat pada cerita hari ini mau juga sekaligus mengatakan bahwa barangkali ada di antara kita, Bapak, Inang, Nama Poso, yang sedang juga berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan, yang sedang juga berjuang untuk menata, bahkan untuk boleh bertahan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita alami. Ingat Bapak Inang, Ayub sendiri akan dipulihkan. Tentu Ham Hita juga pasti juga akan dipulihkan. Yang kedua juga kita mau melihat bahwa sebenarnya beban berat yang diizinkan Tuhan terjadi kepada Ayub, apakah Tuhan tidak peduli? Dan ini juga adalah menjadi salah satu pertanyaan di tengah-tengah orang Yahudi pada waktu itu. Dan melalui kesaksian hidup Ayub sebenarnya ini mau merubah cara berpikir kalangan Yahudi pada waktu itu. Karena apa?
Kalangan Yahudi mau mengatakan bahwa orang baik dan orang benar akan selalu diberkati, tapi kalau orang jahat pasti akan dihukum. Loh, kenapa justru Ayub sebagai orang benar? Kenapa justru Ayub sebagai orang yang baik, orang yang sangat kaya, bahkan orang yang sangat ramah, tapi justru dia ditimpakan Tuhan penderitaan? Sebenarnya bukan ditimpakan Tuhan. Kalau kita baca secara pelan-pelan dari pasal yang pertama, di sana ada diskusi antara iblis dengan Tuhan. Iblis bertanya kepada Tuhan, Tuhan, wajar dong Ayub itu baik, karena istrinya, anak-anaknya juga baik, hartanya banyak, kuasanya juga luar biasa. Siapapun kalau dikasih posisi yang seperti itu, pasti dia akan baik. Tuhan mengatakan, silakan kamu cobai dia. Tapi ingat, fisiknya yang boleh kamu cobai, tapi kalau nyawanya saya yang punya. Dan kita lihat memang secara fisik begitu luar biasa penderitaan yang terjadi bagi Ayub. Dan akhirnya kita lihat bahwa seperti kalimat yang terakhir di dalam ayat 17, Tuhan memberikan umur yang panjang dan luar biasa, bahkan melipat gandakan semua kerugian yang pernah dia alami. Maka inilah yang mau diingatkan juga bagi kita, pergumulan-pergumulan berat yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya Tuhan izinkan itu boleh terjadi, tapi sekaligus juga di situ adalah sebagai latihan iman, di situ juga sebagai kesempatan bagi kita untuk mengukir sejarah iman kita. Bagaimana kita sesungguhnya mempertanggungjawabkan iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Maka setiap tantangan yang kita hadapi tentu punya cara yang berbeda-beda. Beda orang, beda sifat untuk menghadapinya, karena beda juga mungkin persoalan yang dialaminya. Persoalan boleh sama, tapi latar belakangnya mungkin berbeda, sehingga analisa dan solusinya juga akan berbeda. Maka disinilah yang menjadi kabar baik bagi kita sesungguhnya. Kabar baik yang diberikan Tuhan bagi kita menjadi suatu pembelajaran di tengah-tengah kehidupan ini, pembelajaran dalam arti bahwa seberat-berat penderitaan yang kita alami, bahwa itu akan berakhir juga, itu akan selesai juga. Maka penyelesaian itulah yang disebut dengan waktu yang sangat indah. Cuma yang menjadi pergumulan, waktu Tuhan dengan waktu kita terkadang berbeda-beda. Kita mau cepat-cepat untuk boleh selesai, tapi Tuhan mengatakan tunggu dulu. Maka di dalam proses tunggu dulu ini, disinilah Tuhan membentuk identitas dan jati diri kita yang sesungguhnya. Yang berikut juga kita boleh melihat, kalau di dalam pasal 42 ini, Tuhan seolah-olah menutup kisah ini dengan pemulihan yang sangat luar biasa. Pemulihan yang sangat luar biasa, karena apa? Ayub tidak ada memohon dan meminta supaya apa yang dia miliki, supaya itu dikembalikan Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memulihkan, bahkan melipat gandakan. Maka itu yang kita lihat bahwa Tuhan menutupi kisah ini begitu luar biasa. Bahkan kalau dikatakan seperti di dalam ayat-ayat yang pertama, bagaimana cibiran iblis kepada Ayub, tapi sesudah dia dipulihkan, maka iblis pasti akan terpapar sendiri, karena pernyataan yang dia lontarkan rupa-rupanya itu tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka melalui peristiwa ini ingin mengingatkan sebenarnya bagi kita, maka dengan konsep yang dialami oleh Ayub, kalau kita lihat ada 3 proses yang dialami sehingga pemulihan itu boleh terjadi. Yang pertama, kita boleh melihat persoalan itu boleh terjadi, tapi kita lihat Tuhan memarahi kepada sahabat-sahabat Ayub yang bernama Elifas dan sahabat-sahabat yang lain, Bildad dan Sopar. Loh, kenapa? Karena sahabat-sahabat daripada Ayub sudah juga termasuk mencibir kepada Ayub. Mari kita baca sebentar apa yang dikatakan di dalam ayat 7 bagian terakhir. Tapi kita baca dulu yang mulai dari kalimat yang awal. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan murka benar karena apa? Elifas, Bildad dan Sopar mengatakan, ingat dan renungkan semua dosa-dosamu, karena tidak mungkin Tuhan menghukum, karena tidak mungkin Tuhan memberikan persoalan yang begitu berat kalau kamu tidak berdosa. Ayub merenungkan, tidak ada dosanya.
Maka Bapak Inang, saya sering berpesan ketika ada saudara-saudara kita yang sakit atau mungkin terbaring dengan posisi opname, saya sering katakan, ketika terbaring di tempat ini, jangan 24 jam melihat televisi yang ada di depan. Matikanlah televisinya, tapi buatlah dan bukalah, putar kembali televisi kehidupan kita. Ingat pada waktu masa-masa lucu, pada waktu kita masa kecil. Kalau di sermon saya katakan, ingatlah ketika kita merpatuk lele. Wah, semua majelis pada waktu itu ketawa-ketawa semua, termasuk sekretaris jemaat Situa Kalmer. Rupanya dia juga tahu merpatuk lele, karena di kampung kita namanya merpatuk lele. Saya nggak tahu kalau di sini juga merpatuk lele. Itu adalah kesempatan yang sangat indah. Artinya apa? Memori yang sudah kita lewati, memori yang sangat indah itu boleh memberikan imun yang luar biasa bagi kita. Maka saatnya hubani kita kehidupan Bapak Inang, ketika kita mungkin sedang diperhadapkan dengan pergumulan seperti yang dialami oleh Ayub, mari kita putar kembali film kehidupan kita. Mana yang paling lucu, mana yang paling sedih, bahkan mana yang paling sadis, atau mana yang paling sakit, sehingga semuanya itu bukan menjadikan kita semakin jauh kepada Tuhan, tapi akan semakin membimbing kita. Kalau di sini Tuhan memarahi kepada Elipas yang mengatakan supaya kalianlah yang sesungguhnya menyadari akan pernyataan-pernyataan kalian yang sudah nyinyir, istilah sekarang, kepada Ayub. Nah, ini yang kita lihat. Yang kedua sangat luar biasa. Ketika Elipas, Bildad, dan Sofar memohon maaf kepada Ayub, maka Ayub berdoa untuk perdamaian kepada Tuhan. Maka sesudah berdoa itu, disitulah terjadi yang namanya pemulihan, termasuk pemulihan harta benda 2 kali lipat yang disebut dengan ayat 10. Mari kita baca dulu ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Artinya apa? Pemulihan diturunkan kepada Ayub. Pemulihan dicurahkan kepada Ayub sesudah ada rekonsiliasi, sesudah mereka berdoa bersama-sama, sesudah mereka saling mengampuni. Berarti yang mau kita katakan adalah pengampunanlah yang terjadi sehingga Ayub boleh dipulihkan kembali. Maka kepada kita semua Bapak Inang, apa yang ingin Tuhan pulihkan bagi kita, maka marilah untuk memohon ampun. Mari kita saling mengampuni juga di antara sesama kita. Dan yang ketiga, kita lihat di sini apa yang dinyatakan oleh Ayub sebenarnya, bahwa pemulihan itu bukan hanya soal permohonan, tapi kalau disebutkan dengan berkat-berkat yang melimpah yang diberikan kepada Ayub, maka berkat itu adalah sebagai bentuk pertahanan kehidupan, yang juga sekaligus berkat itu diberikan kepada Ayub untuk menyatakan bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada persoalan yang dia alami. Jadi berkat itu adalah semakin mengikut. Jadi persis seperti pengakuan yang dialami oleh Ayub, bahwa dia tidak meminta, tapi Tuhan sendirilah yang memberikan yang terbaik. Bukan hanya soal harta, istrinya, anaknya. Coba kita lihat, anaknya ada 7 laki-laki dan ada 3 perempuan. Kalau disebut di sini anak-anaknya ini punya makna semua yang begitu luar biasa. Anak perempuan yang pertama, yang laki-laki tidak perlu dijelaskan karena 3 yang perlu dijelaskan di sini. Yemimah, itu anak perempuan yang pertama. Yemimah itu adalah bagaikan merpati. Nah, coba bagaikan merpati, apa maknanya? Di dalam Matius 10 ayat 16, maruhur masongon uluk jana bujur songon asas, tuluslah bagaikan merpati. Artinya setiap persoalan yang kamu hadapi, jangan itu mengganggu menjadi firman Tuhan tidak disampaikan bagi yang membutuhkan. Ketika kamu sedang menderita, bukan itu menjadi alasan sehingga kuasa Tuhan tidak nyata di dalam hidupmu. Itu maknanya Yemimah. Saya nggak tahu jika ada saudara atau anak kita yang bernama Yemimah sesuai dengan ini, tapi itulah adalah bagaikan burung yang tulus. Yang kedua, disebut namanya di sini adalah Kesia. Kesia itu adalah wewangian yang sangat berharga, wangi-wangian. Jadi kalau ya kita jalan-jalan ke Yerusalem, pasti akan dibawa ke toko-toko minyak wangi yang sangat luar biasa.
Dan ya sama seperti di sini juga, karena mereka tahu bahwa banyak turis yang membeli. Artinya apa? Itu menjadi simbol kehormatan bagi mereka. Kalau kita ingat juga, seorang ibu yang menumpahkan minyak narwastu, itu juga sama dengan minyak wangi-wangian kepada kaki Yesus. Itu membuktikan bahwa itu adalah harga mahal. Maka sesungguhnya penderitaan yang pernah dialami oleh Yakub sesungguhnya membuat wangi-wangian yang luar biasa, karena dia bertahan dan tetap memuji Tuhan. Tapi sebaliknya, dan inilah yang menjadi tantangan, ketika kita nggak bertahan, maka disitulah kita akan disebut menjadi orang yang sudah melupakan Tuhan. Ada istilah dalam kategori ketika ada seseorang yang sakit-sakitnya tidak bisa pulih, sakit-sakitnya tidak sembuh, maka ada istilah 3D. Kalau sakit pertama dibawa ke dokter, kalau sehat sembuh, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, kalau nggak sakit-sakit, dibawa kepada dukun, datu. Puji Tuhan kalau sembuh. Tapi ingat, kalau disembuhkan oleh datu, maka jelas dia akan tetap terikat selama hidupnya kepada dukun-dukun tersebut. Tapi kalau nggak sembuh juga dari datu, masuklah kepada D yang ketiga, yaitu diakon, parkhorja di kuria. Artinya diakhiri juga tetap dengan yang namanya doa. Nah, inilah mengingatkan bahwa sesungguhnya doa itulah yang paling mahal, sebut dengan istilah kesia, maka bagaikan minyak narwastu, minyak wangi-wangian. Artinya ketika kita tetap bertahan dan setia, rupanya itu menjadi suatu aroma yang boleh dipopulerkan, bahkan diketahui juga oleh yang lain. Dan yang ketiga disebut yang namanya karen hapuk. Karen hapuk. Karen hapuk ini adalah artinya kendi yang sangat indah. Kendi yang sangat indah. Kalau sekarang kaum-kaum ibu, saya lihat ini di postingan di seluruh Facebook, semua bertarung, saya terima tantangan mau memposting bunga, mulai dari bunga hawi. Wah, bayangkan, bunga hawi di kampung kita untuk makanan B2, tapi di sini diposting sangat mahal-mahal harganya. Apalagi hawinya mungkin sudah tinggi-tinggi, luar biasa. Nggak tahu kalau ada hawi di ladang kita yang panjang-panjang dan tinggi-tinggi, mari kita bawa juga ke gereja ini biar bagus dan indah nanti di shooting. Dan kita rencanakan mungkin awal November nanti kita boleh beribadah secara tatap muka. Tapi pesan yang tiga ini mau mengatakan kepada kita, rupa-rupanya makna pergumulan, kesakitan yang dialami Ayub akan tetap ada kontinuitas, akan ada tetap keberlanjutannya, yang mau menyatakan kehidupan di hadapan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Artinya, apa yang mau diingatkan? Jadilah kehidupan orang percaya bagaikan teko yang berisi kopi. Setiap dituangkan, dia akan tetap memberikan kenikmatan, dia akan tetap memberikan kebaikan kepada yang membutuhkannya. Amin. Kita berdoa. Ajarlah kami Bapa menjadi pribadi yang dipenuhi kasih, yang dipenuhi kesadaran, untuk mengalirkan kekasih-Mu senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun kami harus sadar bahwa hidup ini adalah penuh dengan tantangan, penuh pergumulan, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Tapi kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami, ketika Ayub boleh menerima semua tantangan ini dan dia boleh lulus, maka kami juga rindu setiap persoalan kehidupan yang kami alami, Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang menguatkan kami, sehingga kami juga Tuhan luluskan untuk boleh senantiasa kuat dan tabah menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Palangkaraya ini, apapun yang menjadi persoalan kehidupan, biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai kami, yang mencurahkan roh-Mu, sehingga cinta kasih-Mu senantiasa kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Curahkan juga hikmah bagi kami untuk boleh menyikapi, bahkan untuk boleh melakoni bersifat dengan baik, sehingga kami tidak menjauh. Kalaupun pergumulan yang kami alami sangat-sangat berat, tapi cinta kasih-Mu akan menuntun, menopang, bahkan menguatkan kami. Kami serahkan jika ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul masalah harmoni keluarga, bergumul masalah anak-anak di tengah-tengah keluarga, bergumul masalah ekonomi. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menopang kami. Dan kami juga serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami yang masih juga di dalam perawatan hingga saat ini. Samah JP Damanik, Situa Jesinaga, Opung Samuel, Opung Jenara Boru, Bapak Gading.
Biarlah penderitaan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan boleh pulihkan, bahkan Tuhan boleh kuatkan mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara yang Tuhan utus yang menjadi merawat dan pendamping bagi mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka juga akan tetap melakukan yang terbaik. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur buat anugerah-Mu yang senantiasa tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur atas anugerah dan berkat yang kami terima di dalam hidup kami. Terkhusus kepada saudara-saudara kami, orang tua kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Biarlah apa yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka juga boleh mengimani dan menerimanya. Sehingga dengan pertambahan usia, maka nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan, dan hikmah-Mu lah yang mereka imani, yang boleh memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk rencana-rencana setiap keluarga, rencana yang terbaik, itulah kerinduan kami. Maka untuk meraih seluruh rencana ini, kami mau bergandengan tangan dengan Tuhan. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menuntun, bahkan Tuhanlah yang menguatkan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5 yang mengatakan, "Ambillah bagiku Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga." Amin. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Surya abadi Allah yang esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih-Mu telah Engkau nyatakan, rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menetapkan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, keampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami,
melebihi daripada apa yang kami tahu tentang diri kami sendiri, sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya iblis dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat minggu ke-19 setelah Trinitatis. Horas membantah ke depan.